Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan khusus membahas kisi-kisi PSAS Matematika Lanjutan. Jadi untuk kisi-kisinya, total soalnya itu ada 30. Soalnya itu berbentuk PG. Jadi 30 soal. Karena kita materi yang sudah kita pelajari ada dua, jadi ini kita bagi dua. Yang pertama ada polinomial, yang keduanya ada matriks. Nah, untuk polinomialnya itu ada apa aja? Yang pertama, ada soal yang awal-awal kita ulangan, ada tentang derajat. Kemudian ada tentang koefisien dan lain-lain. Itu dasar dari polinomialnya. Kemudian selanjutnya ada nilai polinomial. Kemudian yang ketiganya itu ada akar-akar. Terus selanjutnya ada hasil bagi dan sisa pembagian. Kemudian ada juga soal-soal yang polinomnya diketahui, misalkan ada px dibagi dengan qx, sisanya sekian, gitu. Sisanya si sx. Nah, tapi si polinomialnya ini tuh ada koefisien yang ditanyakan, misalkan ada a atau ada b di dalam polinomialnya. Baru nanti ditanyakannya 2a plus b misalkan, atau enggak 3a min b, begitu. Jadi itu lebih ke penerapan dari teorema sisa dan teorema faktor. Kemudian ada grafik. Ini grafik fungsi polinomial. Kemudian ini 6, ini 7. Kemudian ada lagi ada lagi bentuk yang seperti ini. Misalkan sebuah polinomial px dibagi dengan qx yang pertama, sisanya nanti ada sx yang pertama, kemudian nanti dibagi dengan qx yang kedua, sisanya itu sisa yang kedua. Misalkan seperti ini soalnya. Polinomial px dibagi dengan x plus 3, bersisanya itu 2 misalkan. Kemudian ketika dibagi dengan x min 2, sisanya 5 misalkan. Kemudian ditanyakannya adalah jika px dibagi dengan x kuadrat min x min 6, maka sisanya berapa, gitu. Jadi ada soal-soal yang jenis seperti ini juga. Kemudian selanjutnya ada soal yang menanyakan, ini sebenarnya masih konsep teorema faktor ya. Jadi diketahui polinomial px-nya sama dengan berapa. Kemudian ada si qx, dia itu adalah faktor dari px-nya. Nah, kalian diminta untuk mencari faktor lainnya. Begitu, itu kurang lebih teorema faktor, teorema sisa. Kalian boleh pelajari soal-soal yang sudah pernah kita bahas di kelas. Kurang lebih soalnya jenisnya seperti itu. Untuk soal-soal matriksnya, kita bahas matriksnya. Jadi untuk yang matriks itu lebih banyak di 2x2, karena kalau untuk 3x3 ada soalnya tapi hanya 1 atau 2 soal, gitu. Jadi untuk yang pertama pasti di
operasinya di penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi untuk soal penjumlahan, pengurangan, perkalian itu biasanya digabung dalam satu soal. Misalkan ada matriks A berapa, matriks B berapa, matriks C berapa gitu. Kemudian diketahuinya itu A ditambah B dikali C sama dengan ini. Nah, nanti ditanyakannya biasanya elemen dari salah satu matriksnya gitu. Jadi si soalnya itu dalam satu paket ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkaliannya. Kemudian yang keduanya ada soal determinan pasti. Determinan ini untuk 2 kali 2 dan juga 3 kali 3. Untuk 2 kali 2 ini rumusnya adalah AD min BC. Ingat diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Ini 3 kali 3. Untuk 3 kali 3 itu kalian boleh menggunakan yang metode Sarus yang begini, yang diagonal utama. Terus ini ada garis bantuan gitu, dikurangi dengan diagonal sampingnya. Begitu. Kemudian selanjutnya ada lagi inverse. Ada inverse ini hanya untuk 2 kali 2 ya. Untuk ordenya 2 kali 2 berarti rumusnya adalah 1 per determinan atau 1 per AD min BC dikalikan dengan adjoin. Adjoinnya itu berarti si D dan A nya ditukar, C dan D nya ini diberi tanda negatif. Jadi kalian boleh langsung pakai cara cepat yang ini. Kemudian untuk yang selanjutnya ada soal-soal yang misalkan diketahui dua buah matriks, misalkan ada A nya berapa, kemudian ada B nya berapa. Nah, misalkan bentuknya begini, A plus B itu sama dengan A transpose misalkan begitu, atau enggak nanti ada tiga matriks dengan C di sini. Jadi A plus B sama dengan C transpose, kurang lebih mirip-mirip dengan soal ulangan yang kemarin ya. Nah, ada C transpose, kemudian nanti ditanyakannya adalah K-nya dari si matriks A. Jadi di matriks A ini ada salah satu elemen yang masih dalam bentuk K gitu. Kemudian selanjutnya ada soal-soal selisih dua buah determinan. Nah, untuk yang selisih dua buah determinan itu bisa bentuknya begini, misalkan ada matriks A-nya kayak tadi ya, matriks B-nya. Nah, kemudian di sini kalian menghitung det A dulu, determinan matriks A dikurangi dengan determinan matriks B. Nanti hasilnya berapa? Jadi yang ditanyakannya itu yang seperti ini. Jadi tetap aja kalian harus menghitung dulu manual det A-nya berapa, det B-nya berapa. Begitu. Kemudian kalian harus ingat bentuk yang seperti ini. Kalau ada A dikalikan A inverse itu akan menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya hanya berisi angka 1. Jadi kalau 2 kali 2 dia bentuknya identitasnya seperti ini. Kalau 3 kali 3 berarti 0, 1 seperti ini. Itu untuk bentuk identitas dari 3 kali 3. Kemudian selanjutnya ada soal SPLDV. SPLDV yang nanti dituliskannya dalam bentuk matriks. Yang misalkan di sini ada A, B, C, D, kemudian nanti di sini ada X, Y. Kemudian nanti di sini ada PQ yang kalian bisa kerjakan dengan aturan Cramer ya. Itu nanti ada soalnya. Ini ada SPLDV, ada juga SPLTV. Yang bentuknya mirip-mirip seperti ini, tapi ada 3 variabel yang nanti ada dx, dy, dan dz-nya. Itu ada satu soal seperti itu. Kemudian ada satu soal cerita. Soal ceritanya berarti nomor 9 ya. Soal cerita terkait dengan SPLTV. Kurang lebih seperti itu untuk kisi-kisinya. Jadi ini yang bisa kalian pelajari.
Jika nanti ada yang ingin dibahas, kalian boleh chat ke ibu, nanti akan ibu buatkan video pembahasannya dari soal-soal yang kalian minta untuk dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.